Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada teman-teman semua berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya cara kita menggunakan aplikasi atau situs yang ada di laptop atau di gadget teman-teman. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya kita mengolah dan mengelola atau menjalankan salah satu aplikasi yang namanya AdLink. Ya. Jadi yang pertama kita masuk saja ke Google Chrome atau Firefox. Nah, tapi kalau saya menyarankan kita lebih memilih pakai aplikasi Google Chrome. Nah, setelah itu, jika sudah tampil seperti ini, maka teman-teman klik saja AdLink. Ya, kita klik seperti biasa, klik AdLink. Jadi ini ya, platform pembelajaran inovatif kreatif anak bangsa. Nah, setelah kita masuk di sini, tunggu. Nah, teman-teman diminta untuk memasukkan alamat email atau sandi dari teman-teman. Nah, kalau yang belum terdaftar, maka kalian harus dulu mendaftar, bisa melalui Siakat, bisa juga melalui Google ini. Nah, kalau sudah terdaftar, maka akan muncul seperti ini. Akan sudah ada terdaftar, ini misalnya alamat email saya dan ini sandinya, karena ini sudah terdaftar. Nah, sekarang kita langsung klik masuk. Ya, kita tunggu. Nah, kemudian inilah tampilan awal dari AdLink tersebut. Nah, jadi ada banyak fitur yang disediakan dalam AdLink ini. Ya, kita baca saja. Ini ada beranda, ada ruang kelas, ada obrolan. Jadi kita bisa mengobrol ya juga di dalam AdLink ini, dan kita juga bisa menjelajahi bukan cuma materi dari kampus kita sendiri, tapi materi dari kampus lain itu kita bisa juga kelola dalam AdLink ini. Nah, seperti itu. Inilah tampilan awal atau tampilan umum dari AdLink itu. Nah, dan ini adalah tombol notifikasi dari AdLink itu. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita akan melangkah kepada bagaimana cara kita sebenarnya ketika ingin membuat ruang kelas tersendiri dalam AdLink itu. Nah, jadi kalau misalnya kita disuruh untuk membuat kelas tersendiri dalam AdLink itu, nah caranya teman-teman silahkan, di sini ada dua pilihan, ada akademik dan ada umum. Maka kita pilih umum. Nah, setelah itu teman-teman silahkan buat kelas baru. Nah, di sini sudah ada kelas yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya kita pilih lagi buat kelas baru. Nah, disitulah nanti kita akan mengelola materi-materi yang akan nantinya kita sampaikan dalam kelas tersebut. Nah, misalnya ini kita masukkan lagi mata kuliah atau nama mata pelajaran yang nantinya akan kita berikan dalam kelas ini. Misalnya kita tulis lagi pendidikan agama Islam. Nah, ini nama kelasnya, atau kok bisa kita tulis juga dengan kode. Misalnya PAI 6 misalnya. Nah, di sini ada deskripsinya. Nanti silakan tulis teman-teman deskripsi apa yang ingin kita tulis dalam itu. Nah, ini juga ada apa yang akan peserta pelajari dalam mata kuliah atau pelajaran ini, mata pelajaran itu. Nah, tentunya kalau kita menyinggung tentang pendidikan agama Islam, maka di sini kita tulis saja, yaitu untuk untuk mengetahui
lebih mendalam, lebih dalam tentang pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Nah, setelah itu kita pilih tipenya. Kita pilih tipe publik, jangan pribadi. Karena kalau kita pilih pribadi yang ini, maka tampilannya itu kita cuma sendirian tahu. Tapi kalau kita pilih tipenya publik, maka semua orang dapat melihat kelas yang sudah kita buat itu. Nah, setelah selesai ini, maka silahkan teman-teman klik buat. Nah, ya kita tambahkan deskripsinya ya. Misalnya deskripsinya itu PAI, misalnya PAI, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, misalnya seperti. Nah, lalu buat. Nah, jikalau sudah, maka teman-teman silahkan lagi masuk ke kelasnya yang sudah dibuat ini ya, kelas pendidikan agama Islam. Nah, ini adalah tampilan awal dari kelas kita sendiri yang sudah dibuat. Ini nama saya, jumlah anggota, dan kode kelas. Nah, inilah kode kelasnya tadi. Nah, ini nama kelasnya pendidikan agama Islam. Nah, kita bisa ganti cover dari atau latar dari kelas kita ini. Caranya kita klik di sini. Ini adalah pilihan covernya. Nah, ini ada gambar-gambar nantinya yang bisa kita pilih untuk mengganti latar dari kelas kita. Nah, itu. Nah, ini dia. Ini sudah berganti ya, latar dari kelas yang sudah kita buat. Nah, sekarang di sini kita akan sedikit mempelajari tentang bagian-bagian dari kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini ada informasi kelas, ada diskusi, ada sesi pembelajaran, ada tugas, kuis, video interaktif, dan yang lain-lain. Nah, informasi kelasnya seperti ini tampilannya. Ini ada nama kelas, kode kelas, tipe kelas, deskripsi, dan apa yang nantinya peserta akan pelajari. Nah, kalau di diskusi, ini ada sesuatu yang bisa kita bagikan. Apakah dalam bentuk materi, tugas, video interaktif, kuis, acara, info, dan survei. Nah, ini dalam sesi kita masuk ke sesi pembelajaran. Nah, di sini nanti teman-teman akan disuruh membuat tentang menambahkan sesi atau pertemuan dari setiap materi yang akan disampaikan oleh teman-teman. Nah, di sini juga ada tempat untuk menyetor tugas. Jadi ketika teman-teman disuruh untuk membuat tugas, silahkan upload di sini tugasnya. Kuis, video interaktif, dan sebagainya. Nah, kita masuk dulu kepada sesi pembelajaran. Nah, jadi kalau misalnya kita mau membuat sesi atau pertemuan dalam pembelajaran kita atau materi kuliah kita itu, nah, maka cara yang pertama kita lakukan ini, tambahkan sesi. Nah, kita atur waktunya. Ini waktunya sudah teratur ya. Ini sudah teratur waktunya. Misalnya kita atur tadi ini 21, bisa kita atur di sini ya, ganti-ganti tanggal dan tahunnya. Nah, setelah itu kita pilih waktunya. Nah, ini bisa juga diedit waktunya, kapan kita bisa mulainya dan kapan bisa berakhir. Nah, di sini. Nah, ini ada tipe sesinya, general, middle, dan final. Nah, ini dia. Nah, jika sudah selesai ini, maka teman-teman silahkan simpan. Nah, setelah itu, nah di sini kita disuruh lagi untuk mengubah isi dari sesi itu. Nah, jadi kita tuh di sini pertemuan pertama. Pertemuan pertama misalnya kontrak belajar dan pengantar, misalnya pengantar materi. Pengantar materi pembelajaran misalnya. Nah, jika sudah kita mengedit itu, maka kita langsung saja simpan ini ya, di atas simpan. Nah, kemudian kita kembali. Nah, jadi di sini sudah tampil
Itu pertemuan pertama atau sesi pertama itu adalah kontrak belajar dan pengantar materi pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada tulisan belum ada bahan pembelajaran. Nah, jadi ketika kita ingin menambahkan konten atau materi atau tugas yang kita ingin tambahkan di sesi pertama itu, maka caranya adalah kita masuk ke diskusi. Setelah itu, teman-teman pilih materi. Kalau misalnya materi ingin dibagikan. Nah, kita pilih di sini, pilih sesi. Ini kita pilih sesi pertama. Nah, kita pilih langkah setelah berikutnya. Setelah itu, teman-teman silakan cari berkas yang akan ditambahkan. Jadi misalnya ini, kita cari berkasnya dulu. Ini misalnya ini dia berkasnya, buku pendidikan agama Islam. Baru kita klik tambah. Nah, jadi di sini sudah ada tampilannya bukunya. Jadi tinggal kita tambahkan judul materi. Misalnya di sini kita berikan penjelasan. Silahkan download bukunya dan pelajari. Ya. Setelah itu kita pilih langkah berikutnya. Ya. Jadi kita bagi pembagian materinya ini bisa dibagikan nanti dengan cara diberikan waktu. Ini tadi bisa diatur waktunya ya. Ini di bawah. Bisa kita atur bisa 23, bisa 26, 27 atau lain-lain sebagainya. Ini juga bisa kita atur waktunya kapan mau dibagikan, apakah jam 10, 11 dan sebagainya. Waktunya juga jam berapa bisa juga ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bagikan sekarang, kita klik saja ini, sekarang, lalu bagikan sekarang. Nah, maka secara otomatis, ini sudah muncul, nah ini sudah muncul tentang, tadi dalam sesi pertama itu. Ini dijelaskan ya, sesi pertama, pendidikan agama Islam. Nah, terus kita kembali ke sesi, maka di sini sudah muncul, ada satu bahan pembelajaran yang dibagikan. Jadi itu ya cara untuk menambahkan konten dalam setiap pertemuan. Nah, terus bagaimana caranya kalau kita mau menambahkan lagi sesi? Nah, kalau kita mau menambahkan lagi sesi, caranya ada dua. Caranya ada dua. Yang pertama, kita bisa duplikat. Jadi ini maksudnya kita duplikat sesi pertama. Ya, seperti ini. Kita pilih kelasnya. Kita pilih kelas umum. Lalu kita klik PAI 6. Misalnya itu. Lalu kita duplikat. Iya. Nah, maka secara tidak langsung atau secara langsung ini sudah muncul sesi yang kedua. Jadi itu cara yang pertama untuk menambahkan sesi ya. Nah, itu cara-cara untuk menambahkan sesi. Selanjutnya kita hapus dulu ya. Nah, cara yang kedua ya itu bahwa kita tambahkan lagi sesi. Nah, ini kita atur waktunya, misalnya tanggal 27 atau 28 lah. 1 minggu setelahnya. Nah, kita atur 28, waktunya sama tadi, kita mulai jam 12 sampai 16. Ya, jadi silahkan teman-teman atur saja di sini waktunya. Atur sendiri waktunya. Jadi tipenya masih sama, tipe general. Nah, jadi nanti di sini tipenya teman-teman silahkan pilih. Jadi kalau misalnya sudah sampai pada pertemuan untuk melakukan UTS, maka teman-teman pilih UTS ini. Nah, kalau sampai pertemuannya sudah di final atau UAS, ujian akhir semester, maka teman-teman klik juga UAS. Nah, namun karena di sini masih pertemuan awal-awal, maka tetap pakai general. Simpan. Nah, jadi tetap kita ubah lagi. Jadi misalnya di sini pertemuan 2 misalnya. Materinya adalah mengenal lebih dekat. Ya. Lebih dekat Allah Subhanahu wa taala yang
sangat indah namanya. Nah, setelah kita menulis materinya ini dan judul pertemuannya, maka silahkan simpan. Nah, kita kembali. Nah, jadi di sini sudah muncul sesi pertama itu, dan ini sesi yang kedua. Nah, kalau kita lagi menambahkan konten, maka caranya sama ya. Kita kembali ke diskusi. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan di situ tugas, maka di sini kita klik tugas, pilih sesinya, berarti kita pilih sesi 2. Lalu langkah berikutnya, lalu kita tambahkan berkas yang akan kita tampilkan. Misalnya ini ya, ini kita pilih tugas pilihan gandanya. Maka kita pilih tugas pilihan gandanya. Misalnya ini, pilihan ganda. Baru kita masukkan di sini. Kita klik, maka kita lagi berikan penjelasan ya. Silahkan download dan kerjakan dengan baik ya. Baik soal yang diberikan ya. Jadi lalu kita klik langkah berikutnya. Nah, ini ada batas waktu penyerahan. Jadi kita bisa mengatur kapan tugas itu berakhir, batas waktunya. Maka kita silakan di sini klik dan kita atur ya, misalnya tanggal 4. Berarti kita ambil di sini bulan Juni, kita pilih tanggal 4. Jadi kita pilih 1 minggu setelahnya. Waktunya kita atur di sini saja, silakan teman-teman sesuaikan. Nah, silakan teman-teman atur saja semaunya teman-teman. Nah, jadi di sini batas waktu penyerahan tugas itu hanya sampai pada tanggal bulan 6, tanggal 4, 2023 pukul 11. Jadi lewat daripada itu, maka tugasnya tidak bisa lagi di-store karena sudah melewati batas. Nah, terus ini ada kapan tugas akan dibagikan. Jadi ada 2, bisa dibagikan nanti dengan cara tadi sama, diatur waktunya, dan bisa dibagikan sekarang. Nah, terus kita misalnya pilih bagikan sekarang. Ya, ini. Nah, di sini sudah muncul. Nah, maka di situ sudah muncul di sini. Nah, ini dia. Kita masuk ke tugas. Nah, ini. Di sini sudah muncul tentang tugas yang sudah diberikan kepada mahasiswa atau siswa yang kita ajar. Dan nanti batas waktunya itu kita masuk ke diskusi untuk melihat batas waktunya. Maka batas waktunya itu cuma sampai tanggal 4 bulan 6 2023. Nah, jadi itulah mungkin secara singkat tutorial cara penggunaan Edlink dan juga membuat room atau kelas tersendiri dalam Edlink ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi saya pribadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.